Oh, hai. Oke, kita udah on Pak ya. Oke, seperti janji saya, setelah saya menerangkan tentang pola bagaimana di awal ada satu ketaatan dengan cerita yang dibawa bergeser sampai penempatan pengetahuan, kita lupa menyadari, lalu kita bawa pada perluasan serta pembangunan, baik cara kita memanajemen ekonomi dan sebagainya, perluasan dari sana, dan terdapat banyak masalah dan terkait masalah itu dimanfaatkan dari konspirasi, propaganda, dan kekuasaan. Oke, saya mau kita lebih fokus lagi karena saya tahu agak sedikit jauh jaraknya, saya belum punya peralatan yang memadai, suaranya lebih bagus. Tetapi minimal saya mau bawa kita pada tingkat selanjutnya, dan ini adalah sebuah kalau saya bisa bilang titik pada kain lah ya, titik pada kain terkait tadi saya menggambarkan seperti ini. Oke, kita akan cerita sejauh mana, kemudian kita tahu penempatan geomap kita, dan lihatlah kita akan cerita tentang lembah para raja-raja. Saya mulai dari Giza, ini adalah piramid Giza, dan kita tahu ada banyak peninggalan-peninggalan yang khususnya juga tulisan-tulisan yang terkait dengan ini. Kristal, saya sebut kristal, kenapa? Kristus Yesus yang adalah guru iman saya. Nah, itu sebabnya saya akan menjelaskan mengapa kita terbagi di sini. Ini bicara tentang Bible, ini bicara tentang Al-Quran, kemudian ini bicara tentang Bible, kemudian ada pemisahan, kemudian di bagian atas dikuasai, kita tahu ada bahasa Ibrani, Yunani, kemudian cerita tentang Romawi, dan di sana ada Vatikan. Dan pada video sebelumnya saya sedikit mendemokan bagaimana air keajaiban, bagaimana keterkaitan, kemudian material kerang yang saya tunjukkan, material kelautan, ya kan, yang ada di posisi atas tentang Yunani, Pulau Siprus, kemudian Vatikan yang membutuhkan sebuah filosofi yang kedalamannya pengertiannya tentang mana dari surga, cerita-cerita Mesir di padang gurun dan sebagainya, dan kembali ke tempat ini. Itu sebabnya kalian tidak akan mendapati gambar-gambar perluasan ini ada di dalam sini yang menandakan bahwa ini turun ke sini, ya kan? Dalam terjemahan bukan lagi gambaran tetapi tulisan. Kenapa? Karena ada banyak terjadi kemerosotan dan itu ditandai oleh perkembangan yang ada. Itu sebabnya saya cerita ini, kemudian mengapa ada yang konflikkan tentang tubuh, kemudian ada batang salib, kemudian tentang tentang persembahan. Kita kembali lagi, ini ada siluet sebuah persembahan, ya kan, tentang Abraham mempersembahkan anaknya. No. Anak kehidupan tidak pernah mengkorbankan, dan itu adalah sebuah penggeseran makna yang yang ceritanya terlalu lebay. Kalau nggak dipotong, dibuang, itu dilambungkan tinggi, gaya-gaya bola, sliding, out in, dan offside, hanya untuk kekuasaan, konspirasi, propaganda berjalan terus dalam goal target. Itu sebabnya terkait dengan Elia, ya kan, seolah-olah Nabi Baal. Dan perhatikan baik-baik, guru iman saya berkata, kalau engkau melihat ketersesatan itu sampai pada anak kecil, kenakanlah kalung. Jadi kalau dia sudah mendapati ada anak kecil yang disesatkan, karena apa? Karena di gambar yang lain ini adalah sebuah gambaran tak tahu diri dari sebuah kaum yang kita sudah belajar di video sebelumnya. Itu terkait dengan ini sebuah map, ini Yunani, kemudian ini Mesir, ini lembah raja-raja, ini laut mati, kemudian ini Meca, kemudian ini arah timur tengah dan kesananya, ini arah tentang Inka, dan ada satu gambar lagi yang lebih paten. Ini akan terkait kemana-mana. Di sini ada terkait
Sodom dan Gomora dua sisi, tetapi ini menjadi simbol, ini Inka, kemudian ini menjadi Noh ke Nusantara. Itu sebabnya Nusantara terkait yang namanya Bali itu adalah God Gesir, terkait dengan Yunani. Dan satu hal lagi, ini adalah simbol planet, dan ini simbol materi. Tidak hanya materi, tetapi dunia saintis berkata dia adalah matter. Materi itu adalah sebuah konten, sebuah kontekstual, sebuah cerita dengan dasar yang betul-betul bisa ditaati, diterapkan, tetapi diarahkan menjadi sebuah pengetahuan yang konspirasi dan propaganda. Itu sebabnya orang yang bisa berbahasa dengan dia itu hilang. Kenapa? Seiring kebodohan orang, seiring dengan kemunafikan, seiring dengan kalian menjadi kaum yang lambat laun menjadi penempatan yang akhirnya semakin ke bawah dan tergeletak. Ini mulai vertikal. Di sini ada cerita tentang penempatan, peta juga Sodom dan Gomora. Di sini ada sesuatu yang terjadi, perluasannya. Di sini ada orang yang mengkopi lagi, dan ini peta, ini tentang Nusantara, ini tentang keberadaannya, ini tentang Inka, Maya dan sebagainya. Semuanya sudah diberitahu dulu. Dan tebak apa? Tidak ada tulisan agama kalian di sini, tidak ada gambar dewa-dewa yang aneh-aneh. Kenapa ada Anubis? Anubis adalah perwujudan dari penggambaran pencobaan pertama kali untuk menggeser pengetahuan. Karena dia bukan manusia kepala serigala, tidak, tetapi memakai jubah serigala karena terkait mengedukasi, karena terkait dia harus memberi pelajaran yang ekstrim. Tapi kemudian digambarkan seperti ini, tapi lihat baik-baik. Kenapa? Karena semuanya bisa diterangkan dan dijelaskan dalam kelogikaan, dan itu punya tujuan mengedukasi. Oke? Jadi kristal, guru iman saya berkata, kalau sudah sampai anak kecil disesatkan, maka kenakanlah kalung. Itu sebabnya di sana ditulis ini tentang material yang kompleks. Kita tahu kiri kanan pembagiannya, dan kau harus ini. Itu sebabnya saya menjadi tukang kalung material lautan berbeda. Kenapa? Karena kita akan melihat lagi apa sih kaitannya dengan ini. Apa sih simbol ini? Lalu kenapa di zaman Firaun itu tiba-tiba ditemukan perhiasan-perhiasan yang punya simbol, tetapi bahan materialnya itu unik. Dia punya bahan materialnya itu seperti ini. Saya punya. Ini kita bahas soal kristal. Itu sebabnya kenapa saya menjadi seorang tukang kalung. Saya berdasarkan ini. Kemudian saya memiliki cara pandang yang berbeda karena dipandu. Lalu kita lihat seperti ini. Kemudian di Mesir ada seperti ini. Kenapa saya tertarik dengan batuan lautan? Karena terkait dengan 3 planet, dan planet yang ketiga adalah tempat kita berada. Itu terkait dengan 1. Ini adalah Tumbang Tai namanya. Ini adalah Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi, tetapi dilokasikan bukan sungai lagi. Terkait dengan sungai itu, tapi terkait yang lebih luas. Kenapa lebih luas? Karena mencakup kanan dan kiri. Hanya satu saja material yang mencakup kanan kiri, yaitu lautan. Saya kebetulan di tepi laut. Saya perkenalkan ini laut di Bali ya. Ini di Bali. Saya lebih senang karena saya menghargai dan menghormati juga. Laut memberi saya pelajaran yang sangat-sangat berharga dan memberikan saya banyak tuntunan. Itu sebabnya saya menggunakan material apapun juga untuk mengembalikan kehormatan dan mengembalikan apa yang seharusnya mereka miliki, yaitu kemuliaan, pengagungan, dan pengakuan, bukan dicincang-cincang. Karena bumi itu seperti yang Yesus saya katakan, guru saya katakan, dia memberikan dirinya untuk Anda hidup, ya kan, terbagi-bagi, dipergunakan, tetapi tolonglah sadar diri. Kenapa? Karena kalau tak sadar diri, 3 planet itu bisa memberikan edukasi ekstrim. Oke, ini terkait dengan, lihat bagaimana, ini terkait juga sama, ini ada pembagian. Kalau kita petakan, itu sebabnya nanti kalau saya punya
ya diberkati dan sudah tahapnya saya naik tingkat lagi, saya akan aplikasikan mungkin pakai proyektor dalam pengajaran yang lebih lengkap, dan saya akan videokan. Kenapa? Karena itu menjadi tugas dan tanggung jawab saya untuk mengembalikan kehormatan dan kemuliaan. Oke, dari sini saya jelaskan, perhatikan ular. Kenapa? Karena ada 2 ular, ada 1 ular, dan ada ular 10 ada jadi mahkota. Itu menjadi perhatian. Kenapa? Karena sudah ditandai dan diberi tanda. Kemudian perhatikan bobot, perhatikan lainnya, perhatikan kanan kiri, semuanya sudah diberitahukan. Dan ini kembali seperti tadi, ada kumbang dan yang lainnya. Kemudian kalian akan mendapati ada perhiasan seperti ini. Ini adalah materi, dan saya membaca di Google bahwa dikatakan itu adalah batuan planet. Itu bukan batuan planet, tetapi sebuah narasi yang dibangun untuk menggeser sebuah pengetahuan dan menguasai dalam konspirasi propaganda. Ini terkait dengan NASA, ke bulan, dan sebagainya. Kita tidak bisa menghormati 3 planet. Kita tidak bisa mengerti dan bahasa matahari dan bulan, dan mengerti tentang bumi. Lalu dari mana kita punya kemampuan terbang ke bulan? Sedangkan bulan itu ukurannya lebih besar dan jaraknya lebih jauh. Itu sebabnya kalau kita gunakan ilmu pola Tuhan tuh, maka dia menempatkan keajaiban dengan jarak yang jauh. Digambarkan seperti seorang wanita, tetapi bukan wanita. Kenapa? Karena dia menjadi faktor, menjadi keterangan dan kejelasan dalam satu pribadi yang mewakili Sang Pencipta semesta raya. Tetapi bagaimana pemahaman kita, sesuatu yang utuh dipecah-pecah, sesuatu yang utuh ditarik dengan sembarangan, diturunkan hanya untuk menguasai, hanya untuk pemahaman gengsi, hanya untuk pemahaman pengetahuan seakan-akan wah udah hebat, ya kan, udah sombong. Tapi ketika dikembalikan pada asalnya, dia tolak dan membangun narasi yang terus menolak sampai generasi yang paling kecil pun tersesatkan, dan kalian menjadi satu kaum di mana kaum itu harus terima edukasi yang paling ekstrim, yaitu dipunahkan. Itu sebabnya apapun ceritanya, kita mau berlindung di balik agama, mau berlindung di balik medis, mau berlindung, kita harus kembali pada sejarah di mana ada ketaatan mutlak terkait dengan keterciptaan. Sekali lagi, terkait dengan keterciptaan yang membuat kita mentaati karena kita tahu diri dan kita sadar diri. Itu sebabnya materi kristalisasion itu kalau dipisah menjadi sebuah gambaran 2 buku suci, yang satu dan yang lainnya dikonflikkan sehingga dunia pecah begitu saja dan dengan mudah disetting oleh pihak-pihak tertentu, baik kapital, baik sosial, baik kaum gorong-gorong sosial di bawahnya lagi yang bicara tentang perluasan. Dan kita akan terkait dengan kisah Saul, kemudian terkait dengan kisah Daud dengan batu alamnya mengalahkan Goliat. Kemudian kita terkait dengan apa? Pemetaan Salomo, bagaimana 72 jin dan sebuah istana dengan lantai kristal dan batu-batuan mulai ada di sana. Dan kalau saya mau tempatkan saudara-saudaraku tentang kristal dan kisah yang lainnya, saya mau tempatkan dalam sebuah pemahaman peta yang lebih lagi. Bicara tentang ini, saudara akan mendapati Yunani terkait dengan material laut. Kenapa? Karena kita mendapati ketika seorang telah berdiri seperti ini, maka dia akan kembali ke atas. Ini terkait bicara tentang tinja. Itu sebabnya segala sesuatu kita terkait dengan yang namanya ecoli. Kenapa? Karena ini harus diproses oleh bumi, dan ini harus bekerja sama dengan kealamian sehingga tidak memapar pada bagian otak. Kemudian turun ke bawah di bagian spiritual, kepercayaan, hati, aktualisasi, akhlak, moral yang terkait dengan kombinasi dinamika dengan pikiran akal sehat, dengan logika, bukan karena kemunafikan, bukan karena kepala yang seperti buaya dan makhluk-makhluk yang aneh, tetapi sebagai manusia sebagaimana mestinya. Itu sebabnya di sini kepulauan terkenal dengan kerang dan mutiara. Itu sebabnya video sebelumnya saya tunjukkan bagaimana saya mengambil sebuah kristal dari kerang yang lama dan terkait dengan batu karang, sebuah material seperti ini.
Saya sudah tunjukkan bagaimana dia punya chemical, bagaimana dia punya pelajaran materi dan kandungan itu terkait. Dan kita tahu di sini adalah Vatikan. Bagaimana mereka dan saya bisa tunjukkan material kerang saya seperti putih keunguan, seperti kerudung, ya kan? Seperti apa terkait dengan air suci, terkait dengan Holy Grail, terkait dengan Amber Grace, terkait dengan muntahan paus, semuanya terkait dalam kemunafikan yang Anda ingin kuasai. Satu tujuan saja, Anda tidak mau berubah dan ingin menguasai bumi. Bumi tidak bisa dikuasain seperti itu, kawan. Kenapa? Karena alam ini dan Sang Pencipta melihat Anda dengan jelas. Bahkan saya sampai katakan, kenapa ada gambar-gambar monyet di tembok Firaun yang menunjukkan bahwa kalian dilihat oleh matahari itu seperti monyet jika tidak diedukasi. Mengapa itu harus menjadi dilebur? Apa cerita perkembangannya ketika Musa bertemu dengan Henokh membawa material kemudian dilebur, dan dalam kisah Harun dia lebur semuanya dan meminumkannya kepada bangsa Israel menjadi sebuah pemulihan. Itu adalah tingkat 2. Kita tahu Musa siapa, kita tahu Musa dari mana, kita tahu apa kaitannya dengan Anubis. Musa itu adalah cucunya Anubis dan putrinya Anubis. Dia juga Anubis wanita, yang pengertiannya adalah dia membawa edukasi Allah dan menerapkannya. Itu sebabnya kita bisa melihat bagaimana ada Anubis tidak hanya memegang kalung materialnya, tetapi ada Anubis berkaitan dengan satu jenazah, berkaitan dengan laboratori, berkaitan dengan penyelidikan, dan kita sebut dia menjadi anjing polisi canine. Dan itu diambil oleh Amerika. Itu sebabnya dalam posisi pemetaan dan gambar-gambarnya dia disebutkan. Dan bagaimana posisi geomap peta zaman Indonesia dengan keterkaitannya pengelolanya yang adalah pemerintah dan masanya yang mendukungnya tanpa menyadari sejarah yang sebenarnya. Dan saya mengusung dan saya tetap bertanggung jawab untuk memulihkan keadaan, tapi bukan keadaan manusianya, tapi keadaan di mana kehormatan mereka diinjak-injak. Itu sebabnya materinya saya mulai naikkan. Saya tidak peduli lewat digital, saya tidak peduli bersusah payah, tapi saya tahu apa yang saya lakukan. Walaupun saya ditolak sebagai bocah, walaupun saya ditolak sebagai orang yang punya edukasi ini, tetapi jika saya menantang para tokoh-tokoh agama, kabinet, presiden, bahkan kapitalis yang paling tinggi, secret society yang ada, para ilmuwan yang saya tahu gerakannya, para dewan yang membuat aturan, mana gaya politik partai kalian? Hanya partai yang mengusung sebuah pemahaman tegar tengkuk, bebal, mengulangi kesalahan yang sama, dan berdarah-darah dan mencoba untuk naik ke atas, menguasai tanpa menyadari ecoli kalian adalah ecoli yang sangat-sangat dinantikan oleh bumi. Untuk apa? Dimakamkan menjadi unsur yang ditanam oleh bumi. Itu sebabnya kenapa material saya material kristalisasi. Itu sebabnya jangan pernah, kalian boleh menolak saya sebagai manusia, tapi menolak materi, meter, materi, material, sampai materi variabel, kalian tidak berhadapan dengan saya. Bahkan nilai, harganya, saya tidak pakai sistem saya secara manusia. Saya pakai sistem hitungan alam, di mana dia akan naik kalau saya mengikuti jalur sertifikasi dan gramasi. Kenapa? Karena bicara tentang pola, gram, masih ada grammar, bicara tentang pemahaman, pengetahuan, ya kan, setting, mengganti kebarat-baratan, mengganti grammar, kapital dalam komunikasi dan kisah Babel kanan kiri sepakat. Dan sosialis terkait kaum, lalu Harun terkait keturunannya yang semakin berdarah-darah, yang merupakan kaum gorong-gorong dalam bahasa partai adalah komunis. Jadi siapa itu komunis? Semua yang mengorbankan semua tanpa melihat sejarah yang baik dan tepat. Silakannya lagi kalau kalian berdasarkan dari itu pernah dikatakan sejarah Sodom dan Gomora dan sejarah tentang kota yang diberikan edukasi. Dan apa yang terjadi?
Saya hanya percaya kepada guru iman saya berkata kalau penyesatan itu memang harus ada. Itu sebabnya harus ada. Saya pun harus ada. Ya, walaupun saya hanya seperti saya. Itu sebabnya setelah Yunani, setelah tadi saya tunjukkan peta bagaimana Yunani, oke, kita bicara ini setelah Yunani. Yunani kemudian koin-koin, kemudian berlian, kemudian galian batu bara, kemudian menjadi semuanya itu adalah material. Itu sebabnya saya mencari material-material yang betul-betul bernilai, tetapi nilainya bukan menaikkan. Saya tidak peduli dengan jabatan, saya tidak peduli dengan uang. Kenapa? Karena hitungan mereka cukup buat saya. Cuma satu tugas saya, mengembalikan kehormatan 3 planet, Tuhan tuh dan bumi, ibu pertiwi. Itu sebabnya siapapun kalian, selama kalian pakai sistem seperti ini, berhadapanlah dengan saya, karena saya punya karunia dia dan kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam rahasia independen.